Baik, Bang Andre, saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Apa sebenarnya agenda kedatangan Prabowo ke Solo dan juga Medan? Jadi agenda Pak Prabowo ke Solo dan Medan ini agenda yang sudah diagendakan jauh-jauh hari ya. Yang pertama, Pak Prabowo di Solo melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan dalam rangka membagikan ratusan motor untuk Babinsa yang ada dalam lingkup Kodam 4 di Ponorogo. Nah, itu agenda kerjanya. Lalu beliau juga meninjau Pura Mangkunagaran untuk bagaimana aset Pura Mangkunagaran untuk akan direvitalisasi dengan tahun 2023 ini oleh Kementerian Pertahanan. Nah, dalam kunjungan kerja ini beliau didampingi oleh Mas Gibran, Wali Kota Solo, dan selanjut beliau diundang makan malam dan silaturahim dengan Mas Gibran. Jadi seperti itu kunjungan ke Solo. Lalu kunjungan ke Medan, beliau juga melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan, tapi juga ada agenda-agenda yang lain seperti hari ini, tadi pagi beliau menjadi saksi nikah sahabat kami, Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak. Kebetulan juga saya hadir di Medan tadi pagi. Lalu setelah itu beliau kembali menemui dan memberikan bantuan kepada babinsa yang ada dalam lingkup Kodam 1 Bukit Barisan, dan juga dilanjutkan acara nanti malam perayaan Natal Partai Gerindra yang dilakukan secara nasional di Kota Medan. Dan tentu beliau kemarin malam melakukan pertemuan makan malam, diundang oleh Wali Kota Bobi untuk makan malam di rumah dinas, sekaligus diajak dan diundang menghadiri zikir akbar yang diadakan tadi malam di lapangan Benteng. Itu agenda-agenda Pak Prabowo. Bang Andre, tapi yang menarik secara belak-belakan ini Bang Andre Rosiade, Pak Prabowo Subianto mendukung Gibran dan Bobi maju dalam bursa gubernur. Ya, jadi setahu saya Partai Gerindra adalah partai yang pertama mendukung Mas Gibran menjadi calon wali kota. Jadi SK dukungan partai politik pertama dimiliki oleh Mas Gibran menjadi wali kota Solo waktu maju yang kemarin, itu pertama kali diserahkan oleh Partai Gerindra. Itu satu. Yang kedua, informasi yang saya dapatkan bulan Juni kalau tidak salah 2022 yang lalu, mungkin teman-teman media pernah menyaksikan Mas Gibran berkunjung ke Hambalang dan naik kuda bersama dengan Pak Prabowo. Di situ sebenarnya Pak Prabowo sudah memberikan dukungan kepada Mas Gibran untuk maju ke pilkada baik di DKI maupun Jawa Tengah, tergantung mau maju di mana. Karena apa alasannya sih? Karena memang melihat kinerja bagaimana pesatnya pembangunan Kota Solo, dan juga kita tahu Pak Prabowo selalu memberikan kesempatan anak muda yang punya potensi untuk maju dan ikut berkompetisi. Contoh di Partai Gerindra banyak sekali anggota DPR RI, anak-anak muda yang diberikan kesempatan oleh beliau, termasuk ketua-ketua partai di daerah, anak-anak muda yang diberikan kesempatan untuk beliau. Jadi memang beliau selalu mendukung dan memberikan kesempatan kepada kami generasi muda, termasuk Mas Gibran yang dianggap oleh beliau punya potensi dan kinerja baik, sehingga beliau tidak salahnya memberikan kesempatan dan dorongan dan dukungan untuk Mas Gibran maju di pilkada gubernur apakah Jawa Tengah atau DKI. Seperti itu. Termasuk juga dengan Bobi ya. Kita tahu Bobi Nasution adalah wali kota Medan yang didukung oleh Partai Gerindra. Bahkan wakil wali kotanya Bobi itu, Aulia Rahman, itu juga kader Partai Gerindra. Seperti itu, Andro. Oke, saya ingin ke Mas Hanta. Jadi, Mas Hanta, jangan dikait-kaitkan semua sama politik. Ini kunjungan kerja. Kebetulan sekalian sedang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa informasi yang saya dapatkan sebenarnya dari Juni tahun 2022 saat Mas Gibran datang ke Hambalang yang ada foto beliau naik kuda, itu sudah di situ sudah disampaikan bahwa Pak Prabowo mendukung beliau karena pertama kinerjanya baik ya, lalu prestasinya juga baik, lalu juga dari awal Partai Gerindra adalah partai yang memberikan SK dukungan kepada Mas Gibran untuk maju running jadi wali kota pertama kali, sehingga ya beliau
kita tahu Pak Prabowo selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, sehingga melihat potensi dan kemampuan dan juga peluang, Pak Prabowo memberikan dukungan kepada Mas Gibran. Nah, terserah beliau apakah maju di Jakarta, di DKI, atau di Jawa Tengah. Seperti itu. Termasuk seperti kata Mas Hanta tadi Bang Andri, bahwa ini sinyal kuat bahwa Jokowi akan mendukung Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Ya kalau itu ya kita tentu tanyakan kepada Pak Presiden Jokowi ya, siapa yang akan didukung oleh beliau. Tapi ya dalam beberapa bulan ke belakang kita kan sudah mendapatkan sinyal-sinyal bahwa Pak Jokowi baik dalam pameran pertahanan di Kemayoran, beliau sudah menyampaikan saya dari dulu mendukung Pak Prabowo. Lalu yang kedua, waktu acara HUT Perindo beliau menyampaikan sekarang giliran Pak Prabowo. Jadi sinyal-sinyal sebenarnya dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu sudah masyarakat rasakan. Apalagi Pak Prabowo sering diajak oleh Pak Jokowi, dan memang faktanya apapun lembaga surveinya, Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi, dan beliau bekerja keras membantu presiden, dan wajar saja Presiden Jokowi ingin program-program kerjanya yang baik bisa dilanjutkan. Siapa yang bisa melanjutkan? Mungkin yang dianggap oleh beliau Pak Prabowo, karena memang di berbagai survei Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau presiden mendukung menteri terbaiknya untuk menjadi presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan program-program beliau. Seperti itu, Mas. Bang Andre, kalau Bang Andre katakan ini wajar, artinya apakah ada arah di mana koalisi pembentukan koalisi baru begitu? Kalau koalisi kan seperti disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Gus Muhaimin ya, dalam peresmian sekretariat bersama Partai Gerindra dan dan PKB hari Senin yang lalu ya. Kebetulan saya hadir di situ. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin menyampaikan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini terbuka dan menunggu ya datangnya dan bergabungnya partai-partai yang ada di Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sinyal-sinyal kedatangan dan bergabungnya partai-partai yang lain insya Allah semakin terang hilalnya. Seperti itu Pak Syera. Baik, jadi dilanjutkan. Insya Allah akan banyak partai yang akan bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke, cluenya siapa saja Bang Andre? Ya, mungkin saja partai yang sudah melakukan negosiasi secara terbuka dengan partai-partai lain, itu insya Allah juga akan bergabung. Karena di belakang layar kan juga komunikasi dengan kami. Insya Allah lah. Karena memang Pak Prabowo menawarkan bagaimana kepemimpinan yang sejuk ya, bahwa kita butuh Indonesia yang bersatu, bukan lagi polarisasi dan perpecahan. Karena di depan mata ini ada krisis dunia ya, krisis ekonomi, krisis ketidakpastian karena perang dan Rusia. Kita butuh pemimpin kuat, pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia, dan itu Prabowo Subianto jawabannya. Ya, Pak Prabowo tentu untuk menjadi presiden butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan dukungan oleh Pak Prabowo. Karena ke depan kita tahu tantangan semakin besar, tantangan semakin berat ya. Dunia diambang krisis ya. Kita tahu ya, bahkan seluruh dunia sekarang diambang krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian antara perang Rusia dan Ukraina yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa Indonesia butuh kesatuan, Indonesia butuh kesejukan, Indonesia tidak butuh lagi polarisasi, dan Indonesia butuh figur yang kuat yang mampu mempersatukan dan juga mampu membawa Indonesia selamat dari krisis. Nah, Pak Prabowo adalah figur yang mampu dan bisa melakukan itu. Dan kita tahu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Anwar Ibrahim itu bisa jadi Perdana Menteri karena Malaysia mengadopsi persatuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Bagaimana akhirnya Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional meniru cara Indonesia dengan bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sehingga mengantarkan Pak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Negara lain saja meniru Indonesia yang bisa bersatu sehingga Indonesia bisa menjadi negara kuat, tercipta punya kondusivitas dan stabilitas politik, sehingga kita lihat Indonesia adalah salah satu negara yang dipuji oleh seluruh dunia sanggup melewati pandemi COVID-19. Karena apa? Karena ada persatuannya yang tercipta karena Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi. Dan itu yang diadopsi oleh Malaysia. Dan saya rasa
negara lain sudah mengadopsi cara Indonesia, belajar dari Indonesia, berguru dari Indonesia. Ini pelajaran penting bagi sejarah dan perkembangan bangsa kita. Kita boleh berbeda pilihan, tapi kita keluarga besar Indonesia. Contoh yang baik dan dicontohkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu harus kita lanjutkan. Dan disitulah rakyat yang sudah bosan terhadap polarisasi, mari kita bersama-sama dukung dan antarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Seperti itu, Mas Andro. Dan alhamdulillah kita lihat ya, mungkin Bang Hanta juga sudah punya data, perlahan tapi pasti banyak pendukung Pak Jokowi yang sudah mulai swing pindah ke Pak Prabowo. Sehingga kita lihat, kalau survei-survei di Agustus yang lalu bahwa Pak Prabowo dianggap turun, tapi kita lihat di survei akhir Desember dan awal Januari, seluruh lembaga survei melihat Pak Prabowo rebound. Dan terus naik dan terus menguat. Karena apa? Karena masyarakat sudah mulai sadar. Kita tidak butuh lagi polarisasi, kita butuh persatuan. Jawabannya yang satu, Prabowo Subianto.